model rekrutmennya, polanya untuk 1 juta guru honorer menjadi P3K ini modelnya begini, ya ini bukan terobosan. Kalau modelnya begini, 1 juta bisa terisi dalam tempo 10 tahun. Terkait dengan isu K2, dalam 1 bundel surat, sudah kami sampaikan juga Pak Jun kepada pihak Kemendikbud bahwa Malaysia. Ya, jadi begini, untuk honor setelah kita mendengar dari Bapak Ibu yang lain, baik dari Kamsini maupun dari Bapak Ibu yang lain, supaya didengar juga oleh Ketua Komisi 10 yang terhormat Pak Saiful Huda sebagai Ketua Komisi 10 bidang pendidikan. Jadi malu mengungkapkan honorer guru yang ada di Kabupaten Nunukan di wilayah 3T. Mereka honor gajinya ini berdasarkan dana BOSDA, BOS daerah, ya. Nah, kemudian pemberian BOS ini tergantung jumlah murid. Di wilayah 3T rata-rata jumlah muridnya di bawah 100. Jumlah peserta didiknya, karena terisolir dan terpisahkan dari desa satu dengan desa-desa yang lain itu sekolahnya, bahkan hanya menyusuri sungai-sungai saja untuk melakukan akses pendidikan. Kalau untuk honornya itu hanya 300.000 rupiah, itu pun kurang lebih, ya, per bulan, dan kemudian ditambah lagi insentif dari pemerintah daerah itu 250.000. Kemudian selanjutnya dari provinsi itu 550.000 rupiah, ya. Itu dari provinsi. Nah, kalau melihat dengan mereka apa yang dapatkan, para guru-guru yang bertugas di wilayah 3 itu sangat memprihatinkan, bahkan tidak sesuai dengan ongkos angkutnya. Totalnya berapa mereka terima? 1 jutaan lebih lah per bulan. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan mereka berurusan keluar ke kabupaten ke Nunukan, ibu kotanya kan tidak seimbang. Baik. Pak Jun, sebentar ini saya ke Mas Saiful Huda dulu karena beliau akan ada acara dulu ya. Mas Saiful. Oke. Monggo, mungkin ada closing statement atau ada arahan. Izin dulu Pak. Mohon kiranya Pak Ketua Komisi 10 memperhatikan kami guru-guru yang di daerah 3T. Karena kemarin hampir sebagian besar mereka itu yang sudah mengabdi di atas 10 tahun dan umurnya sudah rentang dengan, tolonglah diprioritaskan guru-guru yang mengabdi di wilayah 3T. Karena siapa lagi yang mencerdaskan anak-anak bangsa di wilayah perbatasan daerah 3T tersebut, khususnya di Kabupaten Nunukan. Oke, Mas Margi, terima kasih kesempatannya, Pak Jun dan semua yang hadir. Saya ingin mempertebal komitmen kami saja di Komisi 10, termasuk saya perlu kabarkan kepada Pak Junaidi bahwa terkait dengan isu K2 dalam 1 bundel surat sudah kami sampaikan juga Pak Jun kepada pihak Kemendikbud bahwa perlu kebijakan khusus terkait dengan rekrutmen guru-guru di daerah 3T. Dan ini sudah kami sampaikan Pak, jadi kita tunggu respon dari pihak Kemendikbud. Ini yang sering kali kami sampaikan Mas Margi, ketika ada kebijakan tunggal yang sifatnya diberlakukan secara nasional, itu saja sudah tidak adil bagi Indonesia ini. Saya menyebutnya kebijakan itu pasti tidak Indonesiawi. Dan itu tercermin dari apa yang disampaikan oleh Pak Junaidi. Nah, karena itu sekali lagi
Kalau pemerintah masih dalam perspektif paradigma kebijakan tunggal dan lalu tidak ada semangat mengafirmasi keberpihakan, kebijakan tunggal ini tidak bisa dikompromikan, tidak bisa didialogkan, hampir pasti kebijakan itu nabrak karang yang cukup luar biasa karena Indonesia yang begini sangat luas. Oke. Nah, karena itu sekali lagi salah satu tanda pemerintah mau berpihak, sederhana saja, mau berpihak dan mau mengafirmasi, salah satunya adalah jangan membuat kebijakan tunggal. Ya. Dan di dalam rekrutmen 1 juta guru honorer diangkat sebagai P3K, itu kebijakannya tunggal. Jadi nggak ada kebijakan yang sifatnya berbeda antar daerah. Ya. Yang kedua, catatan saya, Mas, kami di Komisi 10, saya sampaikan, saya terbuka juga ke Mas Andi. Mas, kalau model rekrutmennya, polanya, untuk 1 juta guru honorer menjadi P3K ini modelnya begini, ya ini bukan terobosan. Kalau modelnya begini, 1 juta bisa terisi dalam tempo 10 tahun. Kalau hanya setahun hanya merekrut 100.000 guru honorer dan seterusnya. Nah, supaya ini tidak hanya menjadi slogan 1 juta guru, mau tidak mau harus dilakukan perubahan dan perombakan kebijakan untuk nanti dilaksanakan pada tahap kedua dan tahap ketiga tahun ini, dan nanti berikutnya tahun 2022. Padahal semangat kami di Komisi 10 sejak dari awal, 1 juta itu ya totally bisa diangkat tahun 2020. Ya, itu yang saya kira perlu direspon secara baik oleh pihak Kemendikbud. Dan yang terakhir, bagi 173.000 guru yang sudah lolos tahap pertama, tolong langsung diangkat, jangan sampai delay. Karena pengalamannya sudah tahun 2019 sampai sekarang belum diangkat, Mas. Sebenarnya banyak opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, termasuk Pak Presiden menurut saya. Salah satunya menurut saya, sederhana Mas, keluarkan Perpres standarisasi gaji guru seluruh Indonesia, sebagaimana buruh punya standarisasi gaji buruh. Itu saja, wah luar biasa, Mas. Teman-teman nggak perlu ngantri yang berpuluh-puluh tahun menjadi pegawai P3K atau menjadi PNS. Kewajiban pemerintah karena amanat undang-undang itu kan 20%. Per tahun itu setara dengan 541 triliun. 541 triliun. Tapi tidak sepenuhnya untuk fungsi pendidikan. Saya sudah ngecek, saya sudah... Lebih banyak untuk belanja pegawai ya, Mas? Betul, dan untuk urusan yang lain. Ada dalam akun di Kementerian Keuangan itu 150 triliun dari 541 triliun itu, judul akunnya dana yang diperkirakan untuk fungsi pendidikan. Nah, kalau direfleksikan lebih detail, yang diurus oleh Kemendikbud, alokasinya hanya nyampe yang diurus oleh Kemendikbud itu hanya 85 triliun. Yang diurus oleh Kemenak 55 triliun. Sisanya menyebar ke semua kementerian, menjadi DAK 350 triliun, dan seterusnya. Saya meyakini kalau ini bisa 400 triliun ya saya untuk fungsi pendidikan sepenuhnya. Presiden bisa mengeluarkan Perpres yang standarisasi menyatakan bahwa standarisasi gaji dan tunjangan atau honor bagi para guru. Bisa, Mas, kalau peran wakil rakyat di Komisi 10 tidak efektif dalam melakukan dalam tanda kutip pressure terhadap Mas Menteri, ada ini nggak, misalnya keberpihakan partai politik lah. Ini kan sepertinya parpol kalau untuk masalah pendidikan kurang hot gitu loh, dibanding isu-isu politik yang menyangkut kekuasaan. Saya kira sudah banyak fraksi yang aware ya. Saya kira ini prinsipnya semua fraksi kelihatannya sudah ngomong juga di publik, melakukan lobby politik juga gitu. Saya merasa ini tinggal political will dari pemerintah dalam ini Kemendikbud. Kalau Kemendikbud merasa tidak sanggup, saya kira bisa disampaikan kepada Presiden supaya Presiden mengeluarkan Perpres paling tidak dalam jangka pendek ini, yaitu menyangkut soal standarisasi gaji dan tunjangan guru honorer seluruh Indonesia. Tentu dengan variatif tingkat kesulitan geografis di tempatnya masing-masing. Ya, oke. Mas Saiful, matur suwun sangat. Monggo dilanjut acaranya Mas Saiful. Mungkin ingin terima kasih ya Mas Wargi ya, sorry ya. Menyapa dulu kepada guru honorer di Guru Tanah Air, monggo Mas dari Komisi 10. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, guru honorer. Saya seringkali menyampaikan dalam berbagai forum, satu-satunya profesi yang harus diutamakan dan paling layak untuk diangkat sebagai PNS sebenarnya guru.
Itu jadi komitmen saya. Apakah bisa? Bisa. Caranya gimana? Ya pegawai kementerian menurut saya cukup diangkat sebagai pegawai P3K. Kuotanya kasihin untuk kuota PNS-nya kasihin untuk para guru. Dan kita hanya butuh waktu transisi 6 tahun untuk itu. Setelah itu pegawai kementerian boleh lagi diangkat dari skema PNS. Ya, Dengan cara ini kita akan bisa memenuhi target 1,4 juta rekrutmen guru.